Padahal petani bukan hanya garda depan, namun juga profesi tunggal ketahanan pangan. Banyak kendala yang dialami petani untuk bisa menyalurkan hasil tanamnya. Pasar tradisional mempersingkat waktu operasional. Sejumlah pasar bahkan terpaksa ditutup karena pedagangnya terjangkit corona. Pasokan pangan untuk rumah makan pun tak sebanyak sebelumnya. Akibatnya para petani kita terpaksa menjual hasil panennya kepada tengkulak. Harga miring akhirnya tak lagi jadi soal, yang penting hasil panen terjual. Inilah arus bawah rakyat yang untuk menghidupi rakyat Indonesia. Mari gulung baju untuk maju, petani Indonesia jaya. Aku ingin hasilnya tani sangat yang memuaskan, tapi sekarang musim kemarau belum tiba-tiba, saatnya tiba, hasilnya telah sederhana. Rantai panjang distribusi ini semestinya diputus agar harapan petani kita untuk bisa meraup laba yang pantas tidak ikut pupus. Ketika petani adalah manusia-manusia termiskin di sebuah negara, maka ketahanan pangan negara itu akan terancam. Baru-baru ini Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia sudah memperingatkan, pandemi ini berpotensi membuat kelangkaan dan darurat pangan. Alasan utamanya, kebijakan penguncian mobilitas di banyak negara yang membuat distribusi pangan internasional terganggu. Selain itu, menjadi logis bagi semua negara untuk mengamankan kebutuhan domestik lebih dulu ketimbang kebutuhan dari negara lain. Semua akan saling menyimpan stok pangannya masing-masing, sehingga tiap negara harus bisa mandiri untuk memberi makan rakyatnya sendiri. Sayangnya, data justru menunjukkan Indonesia hingga kini masih mengandalkan ketersediaan sejumlah komoditas pangan dari negara lain. Lalu apa yang bisa dilakukan? Penting untuk lebih memberi perhatian kepada profesi petani, sehingga bukan lagi terkesan profesi tua yang tidak bermasa depan, supaya anak muda tidak berpikir beratus kali untuk menjadi petani. Negara juga perlu menjaga harga-harga pangan mulai dari level produsen sampai di tangan konsumen. Sistem ketahanan petani harus diperkokoh dari mulai tingkat desa hingga harga yang diperoleh petani tidak jauh berbeda dengan harga pasaran. Kita sendiri bisa turut mempermudah dan membantu mereka menyalurkan hasil tanamnya. Membeli kebutuhan sayuran atau pangan kita dimanapun kita berada, di warung, supermarket, ataupun e-commerce yang berasal langsung dari petani. Tidak sedikit aplikasi berbasis digital yang kini memasarkan hasil panen petani lokal langsung kepada konsumen urban. Masih khawatir pergi ke pasar? Bukan lagi halangan. Segalanya bisa dilakukan hanya dengan telepon genggam. Karena membeli hasil tanam petani lokal lewat cara apapun, itu artinya kita ikut membantu petani. Bung Karno pernah bilang, soal pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa. Salah satu kuncinya adalah kesejahteraan saka guru pangan, yang tak lain dan tak bukan petani. Selamat Hari Tani Nasional.